kekerasan konstitusional, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, ancaman terhadap konstitusi hasil amandemen, ancaman terhadap demokrasi kita dan kinerjanya demokrasi kita itu sekarang pada masa Pak Prabowo paling rendah sejak awal reformasi. Juga berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak kredibel, tidak berdasar pada prinsip-prinsip good governance, sehingga potensi untuk korupsi, pemborosan, kesulitan di dalam mengelola fiskal itu akan terjadi. Itu implikasi dari sikap-sikap yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak menghargai hasil reformasi. Itu berimplikasi pada kehidupan pemerintahan yang lebih praktis sehari-hari itu tidak jalan dengan baik. Oke, tapi dari polemik ini tampaknya berbentuk panjang. Saiful sekarang masih laporan ke Barreskrim dan juga Polri. Saiful melihat kondisi ini? Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya kemana saya tidak tahu. Pokoknya sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusri, kalau mengundang saya untuk datang ke Barreskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Sejauh ini sudah diundangkan? Belum ada. Ya. Itu akan bagi banyak orang itu bisa merepotkan waktu dan macam-macam. Bagi saya itu adalah sebuah keharusan dan saya sudah menyediakan waktu untuk semua ini, gitu ya. Oleh karena itu akan saya jalani semua itu dengan damai, walaupun saya melihat pergantian kekuasaan itu satu hal yang sangat penting dan menuntut perbaikan bangsa, tapi saya tidak pada posisi untuk melakukan kekerasan, itu udah pasti. Jadi kalau teman-teman pada ngajak dan seterusnya dengan cara kekerasan, itu saya orang pertama yang akan menolak. Bukan takut, tapi itu bertentangan dengan prinsip kita berdemokrasi. Artinya Bapak sudah sangat siap ya untuk menghadapi segala kos, termasuk posisi terburuk mungkin yang terjadi di depan. Yang terburuk itu apa? Penahanan misalnya? Iya, penahanan ya kalau prosedurnya harus ditahan aja gitu. Dan mungkin kalau dibandingin para bapak-bapak kita pendiri bangsa ya belum ada apa-apanya gitu kan, malu juga kita gitu. Kalau yang begitu menjadi persoalan. Intinya harapan saya adalah tadi dari diskusi bahwa sekarang ini udah pada tahap langkah-langkah yang membuat masyarakat takut. Nah, harapan saya adalah memperbesar ruang publik seperti ini untuk melawan ketakutan. Kita tidak takut. Intinya kita tidak takut. Karena ketakutan itu yang betul-betul diinginkan oleh rezim yang tidak demokratis. Dan kita yang akan melawannya dengan cara damai. Kita tidak takut. Oke, tadi kan Pak Dodo juga bilang kalau menjadi kuasa hukumnya Pak Saiful gitu. Ini juga berlaku untuk yang lain juga yang dilaporkan kan tidak hanya Pak Saiful juga, ada Pak Ferry dan lain sebagainya. Ini juga Insya Allah kuasa hukum yang sama. Insya Allah sama. Dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung bilang, wah kita harus turun gunung lagi nih full. Saya bilang, ya harus dijalani Bang. Mau apa lagi kan gitu. Jadi, pada prinsipnya kita punya komitmen terhadap demokrasi. Oleh karena itu kita tidak takut menghadapi rezim yang itu memang kita udah prediksi akan terjadi. Itu segala resikonya kita tanggung. Tapi kita akan melawannya dengan cara demokratis, tidak dengan jalan kekerasan. Kalaupun demo yang harus tertib, kita punya pengalaman kok. Makin baik makin kesini demo itu. Pada tahun 65 kan luar biasa korbannya 2 jutaan. Pada zaman Pak Harto 98 banyak korbannya, tapi tidak sebanyak tahun 65 kan. Jadi mengalami kemajuan.
Pada zaman Gus Dur jauh lebih bagus lagi. Artinya kalau sekarang kita melakukan aksi, saya optimis itu lebih terkendali dan lebih demokratis. Terima Yang kasih. lain? Terakhir Pak, apakah ada rencana untuk menggalang aliansi gitu di kampus-kampus Nusantara atau gimana? Ke Kalau depan saya langkah sebagai konkret. akademisi ya begini adanya. Jadi diharapkan ada kesadaran kolektif yang lebih banyak untuk melawan ketakutan itu. Akarnya di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful.